Pernyataan ini dikuatkan oleh hadis dalam Syahihain yang diriwayatkan dari Jabir. Bahwasanya Rasulullah bersabda, "Aku diberi 5 perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelum aku." Kemudian Jabir menceritakan lanjutan hadis hingga kepada, "Dan telah dihalalkan bagiku ghanimah yang tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelum aku," hadis Bukhari dan Muslim. Jabir menceritakan hadis ini sampai selesai. Ghanimah yang diberikan oleh seorang pemimpin memiliki 4 cara pemberian yang sesuai dengan kondisi masing-masing seperti berikut. 1. Pemberian yang tidak dikenai ketentuan 1/5 yaitu pada harta rampasan. 2. Pemberian yang berasal dari ghanimah setelah dikeluarkan bagian yang 1/5. Pemberian itu bila pemimpin mengirimkan pasukan ke wilayah musuh, kemudian kembali membawa ghanimah. Maka pasukan ini memperoleh 1/4 atau 1/3 dari ghanimah yang dibawanya setelah sebelumnya pasukan ini mendapat 1/5. 3. Pemberian dari yang 1/5 itu sendiri, yaitu jika seluruh ghanimah dikumpulkan kemudian dibagi 1/5. Jika 1/5 dimiliki pemimpin, maka diberikan dari bagiannya itu suatu kadar yang sesuai dengan pertimbangannya. 4. Pemberian dari ghanimah secara keseluruhan sebelum ia dibagi 1/5, bagian ini diberikan kepada para penimba air, penggembala ternak, dan penggiringnya. Pandangan Abu Ubaidillah yang mengatakan bahwa ghanimah Badar tidak dibagi 1/5, perlu dipertimbangkan. Pandangannya itu dibantah oleh hadis Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa ada 2 orang terhormat yang memperoleh bagian 1/5 dalam peristiwa Badar. Aku, Ibnu Katsir, telah menjelaskan hal ini dalam buku As-Sirah dengan sangat jelas. Kepunyaan Allah lah segala puji dan karunia. Firman Allah Ta'ala, "Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kamu." Yakni, bertakwalah kepada Allah dalam segala persoalanmu dan perbaikilah persoalan yang terjadi di antara kamu serta janganlah kamu saling menzalimi, bermusuhan, dan berselisih. Petunjuk dan pengetahuan yang diberikan Allah kepadamu adalah lebih baik daripada apa yang kamu perselisihkan karenanya. Serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, yakni terhadap pembagiannya di antara kamu menurut cara yang dikehendaki Allah. Sesungguhnya beliau membagikan ghanimah menurut perintah Allah, yaitu berdasarkan keadilan dan keinsafan, jika kamu merupakan orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah keimanan mereka, dan kepada Tuhan merekalah mereka bertawakal. Ayat 2. Orang-orang yang mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Ayat 3. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat pada sisi Tuhannya, ampunan, dan rezeki yang mulia. Ayat 4. Sehubungan dengan firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Ali bin Abi Talhah meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas menafsirkan ayat itu dengan, "Tidak ada sedikit pun keteringatan kepada Allah di dalam hati orang munafik ketika mengerjakan berbagai kewajiban. Mereka tidak beriman sedikit pun terhadap ayat-ayat Allah, tidak bertawakal kepadanya, tidak mendirikan sholat pada saat tidak diketahui orang lain, dan tidak membayar zakat atas hartanya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, yakni kaget dan takut lalu mereka mendirikan aneka kewajiban darinya, mendirikan segala perintah, dan meninggalkan segala larangannya. Inilah sifat mukmin sejati. Firman Allah Ta'ala, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah keimanan mereka, yakni pembenaran mereka. Al-Bukhari dan imam lainnya menjadikan ayat ini dan ayat lain yang sejenis sebagai dalil yang menunjukkan kepada bertambahnya keimanan dan kelebihannya di dalam hati, seperti firman Allah Ta'ala, "Adapun orang-orang yang beriman,
maka bertambahlah keimanan mereka sedang mereka merasa bersukacita. Inilah mazhab mayoritas imam, bahkan dikatakan hal tersebut merupakan ijma, kesepakatan ulama. Firman Allah Ta'ala, dan kepada Tuhan merekalah mereka bertawakal, yakni mereka tidak mengharapkan selain Dia, tidak menuju kecuali kepada Dia, tidak berlindung kecuali kepada sisinya, tidak meminta kebutuhan kecuali kepadanya, dan tidak mencintai kecuali kepadanya. Mereka mengetahui bahwa apa yang Dia kehendaki akan terjadi dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi, bahwa Dialah seorang yang mengelola kerajaan, tiada sekutu baginya, tiada yang membantah ketetapannya, dan Dia maha cepat perhitungannya. Oleh karena itu, Said bin Zubair mengatakan, tawakal kepada Allah merupakan himpunan keimanan. Firman Allah Ta'ala, orang-orang yang mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Mendirikan sholat ialah memelihara sholat dalam aspek waktu, wudu, kesempurnaan rukunnya seperti ruku dan sujud serta pembacaan ayat Al-Quran berikut tumaninah dalam pengerjaan rukun-rukun itu, tasyahud, dan membaca shalawat kepada Nabi. Menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah meliputi pengeluaran zakat dan pemberian hak-hak hamba lainnya baik pemberian wajib maupun sunat. Pemberian ini dimaksudkan untuk memberitahukan bahwa harta ini hanyalah pinjaman dan titipan pada manusia yang nyaris terpisah. Firman Allah Ta'ala, itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Amr bin Murrah berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Penggalan ini seperti dalam ungkapan, si Fulan merupakan Sayyid sejati, sedangkan halayak disebut Sadat. Si Fulan merupakan pedagang sejati, sedangkan halayak disebut tujar, dan si Fulan merupakan penyair sejati, sedangkan halayak disebut syuara. Firman Allah Ta'ala, mereka akan memperoleh beberapa derajat pada sisi Tuhannya, yakni akan memperoleh sejumlah kedudukan, makam, dan derajat di surga, dan ampunan, yakni Allah akan mengampuni aneka keburukan mereka dan menerima syukur mereka. Dalam Syahihain dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, para penghuni tempat tertinggi benar-benar dapat dilihat oleh orang yang lebih rendah tempatnya daripada mereka seperti halnya kamu melihat bintang yang melintas di salah satu ufuk langit. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, itu adalah tempat para nabi yang tidak dapat diperoleh oleh selain mereka. Beliau bersabda, bukanlah demikian, namun demi yang jiwaku dalam genggamannya, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para Rasul, hadis Bukhari dan Muslim. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan hak, padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya, ayat 5. Mereka membantahmu tentang kebenaran sesudah nyata, seolah-olah mereka dihalau kepada kematian sedang mereka melihat, ayat 6. Dan ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan itu untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah yang untukmu, dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar-benar ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir, ayat 7. Agar Allah menetapkan yang hak dan membatalkan yang batil walaupun orang-orang yang berdosa itu tidak menyukai, ayat 8. Allah Ta'ala berfirman, karena kamu berselisih dan berbantah tentang rampasan perang, maka Allah merampasnya darimu lalu menetapkannya ke dalam bagian Allah Ta'ala dan bagian Rasul-Nya. Lalu Dia membagikannya secara adil dan sama. Pembagian ini merupakan kebaikan yang sempurna bagimu. Demikian pula, karena kamu enggan pergi untuk menghadapi musuh guna memerangi pihak yang bersenjata, yaitu kelompok kafir yang pergi untuk membela agamanya dan menjaga kafilahnya, maka akibat dari keenggananmu untuk berperang itu ialah Dia menetapkan perang sebagai kewajiban bagimu dan Dia menyatukan kamu dan musuh melalui perang tanpa ada perjanjian terlebih dahulu. Penetapan itu sebagai bimbingan, petunjuk, pertolongan, dan penaklukan bagimu.
adalah Rasulullah bersama kaum mukminin pergi ke Badar guna menghadapi kaum musyrikin yang kabur dari Mekah untuk menjaga kafilah yang membawa barang dagangan kaum Quraisy yang datang dari Syria di bawah pimpinan Abu Sufyan yang memberitahukan keberangkatan Rasulullah. Yang mengejar kafilah itu, Abu Sufyan mengutus Damdam bin Amr untuk meminta bantuan kepada penduduk Mekah. Maka disiagakanlah 1.000 personil bertopi baja. Abu Sufyan bersama kafilahnya menyusuri sebelah kanan Saiful Bahri sehingga dia selamat. Maka datanglah golongan itu, lalu mereka menuju sumber air di Badar. Allah mempertemukan kaum muslimin dan kaum kafir pada saat yang tidak dijanjikan karena Allah hendak meninggikan kalimat kaum muslimin dan menolong mereka dalam mengalahkan musuhnya, dan untuk membedakan antara hak dan batil. Setelah berita kepergian golongan kafir sampai kepada Rasulullah, Allah mewahyukan kepadanya bahwa Dia menjanjikan salah satu dari 2 golongan itu, golongan kafilah atau golongan pasukan kafir. Mayoritas Muslim lebih suka menyerang kafilah karena hal itu merupakan perolehan rezeki tanpa perang, sebagaimana firman Allah, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai senjatalah untukmu. Dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir. Rasulullah menyuruh manusia agar bersiap-siap untuk berperang dan menyuruh mereka mempersiapkan senjata. Hal itu tidak disukai oleh kaum mukminin. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, sebagaimana Tuhanmu menyuruhimu pergi dari rumahmu dengan hak, padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya, mereka membantahmu tentang kebenaran sesudah nyata, seolah-olah mereka dihalau kepada kematian sedang mereka melihat. As-Sadi menafsirkan, mereka membantahmu tentang kebenaran setelah sesudah nyata, dengan, setelah jelas bagi mereka bahwa kamu tidak melakukan kecuali perkara yang diperintahkan Allah kepadamu. Maksud firman Allah Ta'ala, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah yang untukmu, adalah bahwa golongan yang tidak memiliki senjata dan tidak perlu berperang lebih disukai oleh mereka. Golongan ini ialah kafilah. Dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya, yakni Dia hendak mempertemukan kamu dengan golongan yang bersenjata agar Dia memberimu keuntungan dari mereka, menolongmu atas mereka, membantu agamanya, meninggikan kalimat Islam, dan menjadikan Islam mengalahkan agama-agama lain. Dia mengetahui akan kesudahan berbagai perkara. Dialah yang mengaturmu dengan baik, walaupun hamba menyukai hal yang sebaliknya, yaitu yang tampak pada penglihatan mereka. Rasulullah bersama sahabatnya yang berjumlah 310 orang berangkat hingga sampai di sebuah lembah yang bernama Jafran. Beliau meninggalkan kelompoknya hingga ketika sebagian pasukan turun dan sampai pula kepadanya berita mengenai perjalanan orang Quraisy yang hendak melindungi kafilahnya, maka Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat serta memberitahu mereka mengenai kaum Quraisy. Abu Bakar berkata, "Bersikap baiklah engkau." Kemudian Umar berdiri dan mengatakan hal yang sama. Lalu Mikdad bin Umar berkata, "Wahai Rasulullah, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Kami akan menyertaimu. Demi Allah, kami tidak akan mengatakan kepadamu seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, pergilah kamu dan Tuhanmu, lalu berperanglah. Sesungguhnya kami akan menanti saja di sini. Namun, kami mengatakan, pergilah kamu dan Tuhanmu, lalu berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami bersama kamu berdua berperang. Demi Zat yang mengutusmu dengan hak, jika engkau membawa kami ke Barkul Gamad, yakni kota Ethiopia, niscaya kami akan berjuang bersamamu hingga sampai di sana." Maka Rasulullah mengatakan kebaikan kepadanya dan mendoakannya dengan kebaikan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Berilah aku pandangan, wahai manusia." Yang dimaksud oleh beliau ialah kaum Ansyar. Hal itu karena banyak jumlahnya dan karena tatkala mereka berjanji setia kepada Nabi di Akabah, mereka berkata, "Ya Rasulullah, kami bebas dari tanggunganmu hingga engkau sampai di negeri kami."
jika engkau telah sampai, maka engkau berada dalam jaminan kami. Kami akan melindungimu sebagaimana kami melindungi anak-anak dan kaum wanita kami. Adalah Rasulullah merasa khawatir jika kaum Ansyar mengandalkan pertolongannya, kecuali mereka yang pernah mendapat gangguan dari musuhnya, khawatir mereka tidak memiliki kesanggupan untuk menghadapi musuh yang sedaerah. Setelah Rasulullah mengatakan demikian, maka Sa'ad bin Muadz berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sungguh engkaulah yang kami kehendaki." Beliau bersabda, "Ya tentu saja." Sa'ad melanjutkan, "Kami beriman kepadamu, kami membenarkanmu, dan kami bersaksi bahwa apa yang engkau bawa adalah benar. Kami mengikrarkan janji dan kepercayaan untuk patuh dan taat kepadamu dalam membela kebenaran itu. Wahai Rasulullah, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Demi zat yang telah mengutusmu dengan hak, jika engkau menerjuni samudera ini membawa kami lalu engkau mengarunginya, niscaya kami pun akan mengarunginya bersamamu. Tak ada seorang pun di antara kami yang tertinggal. Dan kami tidak merasa enggan untuk bertemu musuh esok hari. Sungguh kami akan bersabar dalam berperang dan teguh ketika bertemu musuh. Mudah-mudahan Allah memperlihatkan kepadamu sesuatu yang menggembirakanmu dari kami. Bawalah kami menuju berkah Allah." Maka Nabi merasa gembira terhadap ucapan Sa'ad. Kemudian beliau bersabda, "Berjalanlah kamu menuju berkah Allah dan bergembiralah karena Allah telah menjanjikan kepadaku kemenangan atas salah satu golongan. Demi Allah, sungguh kini aku seolah-olah melihat kematian kaum kafir. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu Dia memperkenankanmu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut." Ayat 9. Dan Allah tidak menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat 10. Imam Ahmad meriwayatkan dari Umar bin Khattab, dia berkata, ketika terjadi peristiwa Badar, Nabi melihat para sahabatnya yang berjumlah 310 dan beliau melihat kaum musyrikin yang ternyata sebanyak 1000 lebih. Kemudian Nabi menghadap kiblat dengan mengenakan selendang dan kainnya seraya bersabda, "Ya Allah, penuhilah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika Engkau memusnahkan kelompok pemeluk Islam ini, maka Engkau tidak akan pernah disembah lagi di muka bumi." Hadis Ahmad. Umar berkata, maka beliau senantiasa meminta pertolongan dan berdoa kepada Tuhannya hingga selendangnya jatuh dari pundaknya. Kemudian Abu Bakar mengambilnya dan menyimpannya ke posisi semula. Lalu Abu Bakar pun ikut berdoa di belakangnya dengan tekun. Abu Bakar berkata, "Wahai Nabi Allah, cukuplah bagimu pengingatanmu kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia akan memenuhi apa yang telah Dia janjikan kepadamu." Maka Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar, menurunkan ayat, "Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu Dia memperkenankanmu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut." Maka tibalah saatnya dua pasukan bertemu. Allah mengalahkan kaum musyrikin. Dia membunuh dan menawan 70 orang musyrik. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Aku menyatakan perjanjian kepada Al-Miqdad bin Al-Aswad agar aku menjadi sahabatnya yang lebih dicintai daripada kepada orang lain." Miqdad menemui Nabi ketika mendoakan buruk kepada musyrikin. Miqdad berkata, "Kami tidak mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Musa, 'Pergilah kamu dan Tuhanmu, lalu berperanglah.' Namun, kami akan berperang di sebelah kanan, di kiri, di depan, dan belakangmu." Maka aku melihat wajah Nabi cerah karena bahagia. Al-Bukhari meriwayatkan pula bahwa Ibnu Abbas berkata, Nabi bersabda dalam peristiwa Badar, "Ya Allah, aku mengharapkan akan janjimu. Ya Allah, jika Engkau menghendaki maka Engkau tidak akan disembah lagi."
Lalu Abu Bakar memegang tangannya seraya berkata, "Cukuplah bagimu." Kemudian Abu Bakar dan Nabi beranjak seraya berkata, "Dia akan membinasakan semuanya," dan mereka berpaling ke belakang. Firman Allah Ta'ala, "Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut, yakni sebagai bantuan dan dukungan bagimu." Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, dia berkata, Allah membantu nabinya dan kaum mukminin dengan 1.000 malaikat. 500 malaikat dipimpin oleh Jibril di sebelah kanan dan 500 lagi dipimpin oleh Israfil di sebelah kiri. Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, ketika seorang muslim mengejar seorang musyrik di depannya, tiba-tiba dia mendengar sebuah hantaman cambuk dari atas dan suara penunggang kuda yang berteriak, "Majulah hai Zum." Tiba-tiba dia melihat orang musyrik yang di depannya itu terjungkal dengan terlentang. Orang muslim itu memeriksanya, ternyata tubuhnya memar dan wajahnya terbelah seperti bekas hantaman cambuk. Orang itu dikerumuni, kemudian datanglah seorang Ansyar lalu menceritakan hal itu kepada Rasulullah. Maka beliau bersabda, "Engkau benar. Itulah bantuan dari langit ketiga." Al-Bukhari meriwayatkan dari Rifa'ah dari Rafi, Az-Zurqa, salah seorang pelaku peristiwa Badar, berkata, Jibril datang kepada Nabi, dan bertanya, "Bagaimana kamu menganggap para pejuang perang Badar dari kalanganmu?" Nabi menjawab, "Dari golongan kaum muslimin terbaik." Jibril berkata, "Demikian pula yang hadir pada perang Badar dari kalangan malaikat." Hadis Bukhari. Dalam Syahihain dikatakan, bahwa Rasulullah bersabda kepada Umar tatkala bermusyawarah dengannya soal terbunuhnya Hatib bin Abi Balta'ah, dia syahid perang Badar. "Engkau tidak tahu boleh jadi Allah telah memperlihatkan orang itu kepada pelaku peristiwa Badar. Dengan firman-Nya, lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Sesungguhnya aku telah mengampunimu." Hadis Bukhari dan Muslim. Firman Allah Ta'ala, "Dan Allah tidak menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira," yakni Allah tidak menjadikan utusan malaikat dan pemberitahuannya kepadamu melainkan sebagai kabar gembira, dan agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Jika bukan demikian, maka Dia Maha Kuasa untuk menolongmu dalam mengalahkan musuhmu dan menenteramkan hatimu. Dan pertolongan itu hanyalah dari sisi Allah, bukan dari selainnya. Ayat ini seperti firman Allah Ta'ala, "Demikianlah, apabila Allah menghendaki, niscaya Dia akan membinasakan mereka, dengan menyiksanya sebagaimana Dia menyiksa umat-umat terdahulu melalui aneka peristiwa dahsyat yang meliputi umat-umat yang mendustakan, tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain." Terbunuhnya kaum kafir oleh kaum mukminin adalah sangat menghinakan kaum kafir dan menghibur hati kaum mukminin sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan tangan-tanganmu dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka serta melegakan hati orang-orang yang beriman." Surat At-Taubah, ayat 14. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah Maha Perkasa," yakni kepunyaan Allah lah keperkasaan itu, kepunyaan Rasul-Nya, dan kaum mukminin di dunia dan di akhirat, lagi Maha Bijaksana, terhadap pensyariatan memerangi kaum kafir walaupun Dia berkuasa untuk menghancurkan dan membinasakan mereka dengan upaya dan kekuatan Allah Ta'ala. Ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penenteraman daripadanya dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengannya dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan setan serta untuk menguatkan hatimu dan mempertegu dengannya telapak kakimu. Ayat 11. Ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku bersama kamu," maka teguhkanlah orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir, maka penggallah leher mereka dan potonglah tiap pergelangan mereka. Ayat 12. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya Allah amat keras siksanya. Ayat 13.
Demikianlah, maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir itu ada azab neraka, ayat 14. Allah Ta'ala mengingatkan kepada mereka akan nikmat yang telah dianugerahkannya berupa rasa ngantuk yang melanda mereka. Rasa itulah yang membuat mereka terlepas dari rasa takut yang ditimbulkan oleh banyaknya jumlah musuh dan sedikitnya jumlah pasukan muslim. Demikianlah yang dilakukan Allah terhadap mereka dalam peristiwa Uhud. Allah berfirman, kemudian setelah kamu berduka cita, Allah menurunkan kepadamu keamanan berupa ngantuk yang meliputi segolongan di antara kamu sedang segolongan yang lain telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Surat Ali Imran, ayat 154. Abu Talhah berkata, aku termasuk orang yang terkena ngantuk dalam peristiwa Uhud, bahkan pedang telah jatuh dari tanganku berkali-kali, ia jatuh lalu kuambil dan ia jatuh lagi lalu kuambil lagi. Sementara aku pun melihat orang lain tersandar pada tameng yang terbuat dari kayu. Diriwayatkan dari Ali, dia berkata, kami tidak memiliki penunggang kuda dalam peristiwa Badar selain Al-Miqdad. Kami melihat diri kami bahwa tiada seorang pun di antara kami melainkan tertidur, kecuali Rasulullah. Beliau sholat di bawah pohon dan menangis hingga pagi. Firman Allah Ta'ala, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengannya dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan setan serta untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Ali bin Abi Talhah meriwayatkan Ibnu Abbas, dia berkata, Nabi singgah ketika beliau berjalan menuju Badar, sementara kaum musyrikin berada di antara mereka dan sumber air yang berpasir. Kaum muslimin mendapat kelemahan yang hebat. Setan memasukkan kebencian di dalam hati mereka sehingga mereka saling berbisik dengan sesamanya, kamu kira bahwa kamu sebagai wali Allah dan di tengah-tengahmu ada Rasulnya, tetapi kamu telah dikalahkan oleh kaum musyrikin untuk memperoleh air sementara itu kamu sholat dalam keadaan junub. Maka Allah menurunkan hujan yang deras kepada mereka. Kaum muslimin pun dapat minum, bersuci, dan Allah menghilangkan dari mereka bisikan setan serta kerikil pun lenyap tertimpa hujan sehingga dapat dilalui oleh manusia dan kendaraan. Maka mereka pun menyerbu kaum musyrikin dan Allah meneguhkan kakinya. Demikianlah, Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha besar, mengokohkan kaki melalui kesabaran dalam menghadapi musuh. Kesabaran merupakan keberanian batin. Dia mengokohkan mereka sehingga tidak kalah. Kekokohan adalah keberanian lahir. Sudah dimaklumi bahwa tatkala Rasulullah pergi ke Badar, beliau singgah pada tempat air terendah yang ada di sana. Al-Habab bin Al-Munzir menemuinya dan berkata, wahai Rasulullah, apakah tempat yang engkau singgahi ini sebagai persinggahan yang diperintahkan Allah sehingga kami tidak boleh melewatinya atau merupakan persinggahan yang engkau singgahi untuk berperang dan melakukan muslihat? Beliau bersabda, bukan persinggahan Allah, namun persinggahan untuk berperang dan melakukan muslihat. Al-Habab berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ini bukan tempat persinggahan yang baik sebelum kita singgah di tempat yang dekat dengan air, yaitu tempat yang berdekatan dengan kaum kafir. Kita dapat membuat sumur-sumur di baliknya, lalu kita dapat mengisi penampungan-penampungan dan kita pun memiliki air sedang mereka tidak. Kemudian Rasulullah berangkat dan melakukan saran Al-Habab bin Al-Munzir. Ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah orang-orang yang telah beriman. Yakni, berperanglah bersama mereka dan perbanyaklah pasukannya sehingga dikatakan bahwa seorang malaikat menemui salah seorang sahabat Nabi, lalu berkata, aku mendengar kaum musyrikin mengatakan, demi Allah, jika mereka, kaum muslimin, menyerang kita, niscaya kita kalah telak. Kemudian berita itu pun tersebar di antara kaum muslimin sehingga kuatlah mental mereka. Demikianlah dikisahkan oleh Ibnu Jarir. Firman Allah Ta'ala, kelak akan aku masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir, yakni memasukkan rasa takut, hina,
dan kerdil dalam hati orang-orang yang menyalahi perintahku dan yang mendustakan Rasulku. Maka penggalah leher mereka dan potonglah tiap pergelangan mereka. Yakni penggalah kepala mereka dan belahlah serta potonglah lehernya menjadi beberapa bagian dan potonglah pergelangan kaki dan tangan mereka. Arabi bin Anas berkata, adalah orang-orang mengetahui korban yang dibunuh oleh malaikat dalam peristiwa Badar melalui penggalan pada leher dan pada pergelangan seperti terkena cap api atau dibakar api. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya, yakni mereka menyalahinya lalu berjalan pada satu sisi dan mereka meninggalkan peraturan agama, keimanan kepadanya, sementara para pengikut beliau berada di sisi yang lain. Maka sesungguhnya Allah amat keras siksanya, yakni, dialah yang menguber dan mengalahkan orang yang menyalahi dan menentangnya. Demikianlah, maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir itu azab neraka, yakni rasakanlah nestapa ini di dunia dan ketahuilah pula bahwa bagi orang-orang kafir masih ada azab neraka di akhirat. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka. Ayat 15. Barang siapa yang membelakangi mereka pada saat itu, kecuali berbelok untuk berperang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya adalah jahanam. Dan amat buruklah tempat kembalinya. Ayat 16. Allah Ta'ala mengancam orang-orang yang kabur dari medan perang dengan api neraka. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka, yakni kabur dan meninggalkan temanmu. Barang siapa yang membelakangi mereka pada saat itu, kecuali berbelok untuk berperang, yakni berlari sebagai muslihat bagi musuhnya sehingga musuh menyangka bahwa dirinya kabur lalu mengikutinya, kemudian orang muslim menipunya lalu membunuhnya, maka cara itu tidak mengapa. Atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, yakni dia kabur dari sana ke kelompok kaum muslimin lainnya guna meminta atau memberi bantuan. Hal demikian dibolehkan. Termasuk ke dalam kemurahan ini ialah apabila seorang tentara berada dalam suatu pasukan, kemudian dia kembali kepada amir atau panglima besarnya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Umar dia berkata, aku berada dalam salah satu regu tentara Rasulullah. Maka orang-orang berlari dan aku pun termasuk orang yang lari. Kami berkata, apa yang harus kita lakukan? Sesungguhnya kita telah kabur dari medan perang dan kembali dengan membawa kemurkaan. Kemudian kami berkata, bagaimana kalau kita memasuki Madinah lalu bermalam? Kemudian kami pun berkata lagi, bagaimana kalau kita menyerahkan diri kepada Rasulullah jika kita memiliki kesempatan untuk tobat, dan jika tidak, maka kita kembali lagi ke medan perang. Maka kami menghadap kepadanya sebelum sholat subuh. Beliau keluar dari rumahnya lalu bersabda, siapakah orang-orang itu? Kami menjawab, kami, orang-orang yang melarikan diri. Beliau bersabda, bukan melarikan diri, tetapi kamu merupakan orang-orang yang bolak-balik. Aku termasuk golonganmu dan aku termasuk golongan kaum muslimin. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari jalur Yazid bin Abi Ziyad. Tirmidzi berkata, hadits ini hasan. Kami tidak mengenalnya kecuali dari hadis Ibnu Abi Ziyad. Pada akhir hadis, Ibnu Abi Hatim memberi tambahan demikian, kemudian Rasulullah membaca ayat, atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain. Abdul Malik bin Umair meriwayatkan dari Umar, wahai manusia, janganlah kamu tertipu oleh ayat ini, karena ia hanya berkaitan dengan peristiwa Badar, bukan berkaitan dengan sebelum dan sesudah ayat itu. Kabur dari medan perang tanpa alasan merupakan dosa besar berdasarkan keterangan yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam Syahihain yang diterima dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, jauhilah 7 dosa besar. Rasulullah ditanya,
apakah 7 dosa besar itu? Beliau menjawab, menyekutukan Allah, sihir, membunuh nyawa yang telah diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, kabur dari medan perang, dan menuduh berzina kepada wanita suci yang beriman, hadis Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, Allah berfirman, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya, pada hari kiamat, adalah jahanam. Dan amat buruklah tempat kembalinya. Sebagian ulama berpandangan bahwa kabur dari medan perang hanya diharamkan kepada para sahabat, karena jihad merupakan fardu ain bagi mereka. Pendapat lain mengatakan bahwa pengharaman itu hanya bagi kaum Ansyar karena mereka telah berbayat untuk patuh dan taat baik pada saat suka maupun malas. Pendapat lain mengatakan bahwa pengharaman itu hanya bagi pelaku peristiwa Badar. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar, Ibnu Abbas, Abi Hurairah, Abi Said, Abi Nudrah, Nafi, yaitu Buddha Ibnu Umar, sekelompok tabi'in, dan sebagainya. Alasan untuk pendapat mereka ialah sesungguhnya tiada kelompok yang memiliki kekuatan senjata yang dapat dijadikan tempat kembali kecuali kelompok mereka saja. Kelompok itulah yang dikemukakan oleh Nabi, "Ya Allah, jika engkau membinasakan kelompok ini, maka engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi." Semua pendapat itu tidaklah memungkiri keberadaan kabur dari medan perang itu diharamkan kepada selain pelaku peristiwa Badar, walaupun ayat itu turun disebabkan oleh mereka sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah di atas yang mengatakan bahwa kabur dari medan perang merupakan salah satu perbuatan maksiat. Demikianlah pendapat jumhur ulama. Wallahu alam. Maka bukan kamu yang membunuh mereka, namun Allah lah yang membunuh mereka. Bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, namun Allah lah yang melempar. Dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui, ayat 17. Demikianlah, sesungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang yang kafir, ayat 18. Allah Ta'ala menjelaskan bahwa Dia yang menciptakan aneka perbuatan hamba dan bahwa Dialah yang harus dipuji atas segala kebaikan yang lahir dari mereka karena Dialah yang memberi mereka taufik atas perbuatan itu dan yang menolong mereka dalam melakukannya. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, maka bukan kamu yang membunuh mereka, namun Allah lah yang membunuh mereka. Yakni, bukanlah karena upaya dan kekuatanmu sehingga kamu dapat membunuh musuh-musuhmu padahal jumlah mereka banyak sedang jumlahmu sedikit, namun Dialah yang memberimu kemenangan atas mereka. Hal ini seperti firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah telah menolongmu dalam peristiwa Badar sedang kamu dalam keadaan hina dina. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman kepada Nabi sehubungan dengan segenggam tanah yang dikepalnya lalu ditaburkan ke wajah orang-orang kafir dalam peristiwa Badar, yaitu ketika beliau keluar dari anjang-anjang setelah beliau berdoa, merendahkan diri, dan memohon ketenangan. Kemudian beliau menaburkan tanah itu sambil bersabda, wajah-wajah itu menjadi buruk. Kemudian beliau menyuruh para sahabatnya agar menguntit pasukan musuh. Para sahabat melaksanakannya. Tanah yang ditaburkan itu sampai ke mata kaum musyrikin. Tidak ada seorang pun di antara mereka melainkan terkena olehnya sehingga membuatnya sibuk dengan dirinya sendiri, karena kelilipan. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, namun Allah lah yang melempar. Yakni, Dialah yang menyampaikan tanah itu kepada mereka dan Dialah yang membuat mereka kelilipan, bukan kamu. Ali bin Abi Talha meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah mengangkat kedua tangannya pada peristiwa Badar lalu bersabda, "Ya Tuhanku, jika engkau membinasakan golongan ini, maka engkau tidak akan pernah disembah lagi di muka bumi." Maka Jibril berkata kepadanya, "Ambillah segenggam tanah, lalu lemparkanlah ke wajah kaum musyrikin."
Kemudian beliau mengambil segenggam tanah lalu melemparkannya ke wajah mereka. Maka tiada seorang musyrik pun melainkan kedua mata, kedua lubang hidung, dan mulutnya kecuali terkena olep tanah dari kepalan tersebut. Maka mereka pun lari tunggang langgang. Sehubungan dengan kisah ini, telah diriwayatkan beberapa keterangan dari Urwah, Mujahid, Akramah, Qatadah, dan para imam yang jumlahnya tidak hanya seorang. Mereka mengatakan bahwa ayat itu diturunkan sehubungan dengan lemparan Nabi dalam peristiwa Badar, walaupun hal itu juga dilakukan dalam peristiwa Hunain. Sehubungan dengan firman Allah Ta'ala, dan untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik, Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Urwah bahwa dia menafsirkan dengan agar Allah memberitahukan kepada kaum mukminin nikmatnya yang diberikan kepada mereka berupa pertolongan atas musuhnya walaupun jumlah kaum kafir banyak sedang jumlah kaum muslimin sedikit. Dan agar dia memberitahukan kepada mereka bahwa pertolongan itu bukan karena banyaknya personil, namun karena diberi oleh Allah Ta'ala yang esa, yang tiada sekutu baginya. Dan dengan demikian, agar mereka mengetahui kebenaran Allah dan bersyukur atas nikmatnya. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yakni, Maha mendengar permohonan dan Maha mengetahui siapa yang berhak mendapat pertolongan dan kemenangan. Firman Allah Ta'ala, demikianlah, sesungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang yang kafir. Ayat ini merupakan kabar gembira lainnya, di samping pertolongan, yaitu dia memberitahukan bahwa dialah yang melemahkan muslihat kaum kafir pada masa depan, yang menaklukkan persoalan mereka, dan bahwasanya bagi kaum kafir itu segala kehancuran dan kebinasaan dan bagi Allah lah segala puja dan karunia. Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya telah datang kepadamu keputusan itu. Dan jika kamu berhenti, maka itulah yang lebih baik bagimu. Jika kamu kembali, niscaya kami kembali. Dan golonganmu sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu suatu bahaya pun, walaupun dia banyak. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman, ayat 19. Allah Ta'ala berfirman, jika kamu meminta keputusan, yakni meminta pertolongan kepada Allah dan meminta keputusan kepadanya agar dia memutuskan persoalan antara kamu dan musuhmu dari kalangan kaum mukminin, maka sesungguhnya telah datang kepadamu apa yang kamu pinta itu. Sesungguhnya Abu Jahal berkata dalam peristiwa Badar, ya Allah, di mana kami dapat memutuskan hubungan kekerabatan dan memberi kami sesuatu yang belum lagi diketahui. Aku menginginkannya esok. Ungkapan itu merupakan permintaan keputusan dari Abu Jahal. Maka diturunkanlah ayat, jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya telah datang kepadamu keputusan itu. Firman Allah Ta'ala, dan jika kamu berhenti dari kekafiran kepada Allah dan pendustaan kepada Rasul-Nya yang kamu lakoni, maka itulah yang lebih baik bagimu di dunia dan di akhirat. Firman Allah Ta'ala, jika kamu kembali, niscaya kami kembali, adalah seperti firman Allah, jika kamu, maka kami pun kembali. Yakni, jika kamu kembali kepada kekafiran dan kesesatan, niscaya kami kembali menimpakan siksa seperti yang kami timpakan dalam peristiwa Badar. Dan golonganmu sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu suatu bahaya pun, walaupun dia banyak. Yakni, andaikan kamu menghimpun sejumlah golongan yang mungkin dapat kamu himpunkan, maka orang yang bersama Allah tidak dapat dikalahkan. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman. Mereka merupakan golongan Nabi dan pihak Al-Mustafa. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berpaling darinya sedang kamu mendengar, ayat 20. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang berkata, kami mendengar, padahal mereka tidak mendengarkan, ayat 21. Sesungguhnya binatang yang paling buruk pada sisi Allah ialah yang tuli dan bisu, yaitu orang-orang yang tidak memahami, ayat 22. Kalau kiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka,
niscaya Dia membuat mereka dapat mendengar. Dan jikalau Allah membuat mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling sedang mereka memalingkan diri. Ayat 23. Allah Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar menaatinya dan menaati Rasul-Nya. Dia melarang mereka menyalahinya dan menyerupai kaum kafir yang mengingkarinya. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu berpaling daripadanya, yakni tidak menaatinya, tidak menjalankan berbagai perintahnya, dan tidak meninggalkan berbagai larangannya, sedang kamu mendengar, yakni setelah kamu mengetahui apa yang diserukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang berkata, kami mendengar, padahal mereka tidak mendengarkan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud oleh ayat ini ialah kaum musyrikin. Ada pula yang berpendapat bahwa mereka adalah kaum munafik lantaran mereka memperlihatkan bahwa dirinya telah mendengar dan memenuhi seruan padahal mereka tidaklah demikian. Aku, Ibnu Katsir, berkata, tidak kontradiktif antara pendapat yang mengatakan bahwa mereka sebagai kaum musyrikin dan sebagai kaum munafikin, karena masing-masing mereka telah dirampas pemahamannya yang sahih dan tujuan untuk beramal soleh. Kemudian Allah Ta'ala memberitahukan bahwa perilaku manusia sejenis ini merupakan perilaku yang buruk dari makhluk yang buruk pula. Dia berfirman, sesungguhnya binatang yang paling buruk pada sisi Allah ialah yang tuli, dari menyimak kebenaran, dan bisu, dari memahami kebenaran. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang tidak memahami. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk, karena makhluk selain mereka adalah taat kepada Allah sesuai dengan tujuan penciptaannya. Mereka diciptakan supaya beribadah, lalu mereka kafir. Oleh karena itu, mereka diserupakan dengan binatang dalam firman Allah, mereka itu seperti binatang, bahkan mereka lebih sesat. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Kemudian Allah Ta'ala memberitahukan bahwa mereka tidak memiliki pemahaman dan tujuan yang sahih. Allah Ta'ala berfirman, kalau kiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, niscaya Dia membuat mereka dapat mendengar. Yakni, niscaya Dia membuat mereka dapat memahami dan bertutur. Dan, tiada kebaikan pada mereka sehingga mereka pun tidak dapat memahami. Karena Dia mengetahui bahwa, jikalau Allah membuat mereka dapat mendengar, yakni membuat mereka dapat memahami, niscaya mereka berpaling dari tujuan itu secara sengaja dan karena ingkar setelah mereka memahami hal itu, sedang mereka memalingkan diri daripadanya.